Iya, lalu seperti apa ya tanggapan dari para pelaku dunia pendidikan ini mengenai adanya wacana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terkait penjurusan di tingkat SMA. Sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama kita ada Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan sekaligus juga Kepala Sekolah dari SMA Sriwijaya Negara. Ada Pak Syarial. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Syarial. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Firza. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Sarya sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang, Pak. Sudah meluangkan waktunya yang pasti di tengah kesibukannya mengingat bahwa anak-anak kelas 12 lagi ujian hari ini ya, Pak ya. Tapi sudah selesai ya. Alhamdulillah ya, Pak ya, udah pada pulang anak-anaknya. Alhamdulillah. Baik, Pak Syarial, ini kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu wacana mengenai rencana penerapan kembali penjurusan untuk tingkat SMA ini mencuat ke publik begitu ya, ditengungkan oleh menteri kita, nah dan juga wakil menterinya. Nah, sebagai pengurus PGRI Sumatera Selatan sekaligus kepala sekolah Srijen begitu ya, yang lebih dikenal sama publik. Mungkin Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa, Pak? Oke Bang Firza, terima kasih. Dalam hal ini kami menanggapinya hal yang pertama adalah tentang gonta-ganti kebijakan yang terbilang cepat dan tanpa adanya kajian ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak punya peta jalan atau roadmap pendidikan jangka panjang. Jadi pengamatan saya jika berpegang pada peta jalan, meskipun menterinya berganti, itu tentunya tidak akan berubah, tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuat atau dibangun kan. Nah, tetapi kita ketahui bahwa di tahun 2024 itu Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu kan sudah meluncurkan peta jalan pendidikan dari tahun 2024 sampai 2045 itu sebagai implementasi visi Indonesia kan, visi Indonesia Emas di tahun 2025 ini menjadi sorotan bahwa salah satu sorotan Bappenas dalam kualitas pendidikan Indonesia masih rendah, itu berada di eh, Halo, posisi Pak Syarial. ke-6 dari tujuh negara. Nah, dalam hal itu matematika, membaca, dan sains itu Indonesia sudah kalah dari Singapura, Vietnam, Baik. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Nah, dari posisi inilah yang kita lihat, yang kita sayangkan tentang kebijakan-kebijakan yang menurut saya ini terlalu cepat. Ini baru 1 tahun kurikulum Merdeka dan belum diimplementasikan, Baik. tetapi ini sudah ada perubahan. Baik, baik. Begitu. Pak Syarial, kita ketahui, oke, saya bisa menganggap poin Anda. Tadi Anda mengatakan berharapnya ada sustainable development begitu ya untuk di dunia pendidikan, maksudnya di Kementerian Pendidikan. Tapi kan bukankah ini bukan sesuatu hal yang sudah biasa dalam tanda kutip begitu Pak, ketika ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Tadi Anda mengatakan menyayangkan kenapa terlalu cepat, mengingat bahwa belum 1 tahun begitu kurikulum Merdeka ini diterapkan. Tapi apakah memang mungkin menteri kita yang saat ini menjabat menganggap bahwa kurikulum Merdeka itu tidak efektif, sehingga kenapa akan dibuat kembali adanya wacana mengenai penerapan ada di tingkat penjurusan ini? Pendapat Anda? Ya, pendapat saya, kalau memang ini implementasinya memang agak kurang sesuai dengan harapan pemerintah, karena ini kan ada kaitannya dengan mereka, anak-anak atau siswa-siswa kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, maka dari itu perubahan ini pun ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya, mereka akan lebih eh, fokus kepada penjurusan mereka di tingkat jenjang pendidikan selanjutnya, dan juga mereka bisa juga yang sudah berjalan sekarang ini akan kebingungan. Nah, ini yang menjadikan pro dan kontra dalam situasi saat ini. Kebingungan dalam artian mereka sudah menjalankan kurikulum Merdeka dan Ya. penjurusannya itu ya begitu. Oke. Kebingungan anak-anak.
Mm. Ya, berarti menurut pendapat Pak Sarial, ini akan ke depannya anak-anak yang tadinya menjalankan kurikulum Merdeka dan akan berganti menjadi kurikulum baru ini nanti, menurut Anda kendalanya adalah kebingungan seperti apa, Pak, spesifiknya? Apakah mereka agak sulit untuk beradaptasi nanti dengan kurikulum yang baru menurut Anda? Ini kembali lagi dalam perubahan kurikulum atau kebijakan ini kembali lagi ke kita ya, ke para pendidik. Dalam artian di sini eh, kita harus menyesuaikan dengan pola yang disiapkan ataupun regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kebingungan itu bisa terjadi pada siswa yang sudah menjalaninya kan. Tetapi sampai sejauh ini karena ini belum belum pemberlakuannya belum dilakukan, tentunya ini kita sudah ada persiapan-persiapan untuk Sosialisasi ya, Pak ya. sosialisasi kepada anak-anak yang tentunya ini akan membantu mereka Baik, baik. untuk menindaklanjuti ke perguruan tinggi. Baik. Nah, artinya rencana ini menurut Anda selaku ya pelaku dunia pendidikan juga, Pak Syarial, apakah menurut Anda rencana penjurusan ini memang cukup efektif untuk bisa diterapkan begitu di tahun ajaran yang baru nanti? Apakah apa urgensinya menurut Anda? Mengapa sampai sepertinya menteri kita terburu-buru begitu kata Bapak tadi kan, padahal apakah memang menganggap, sekali lagi pertanyaan saya belum terjawab, apakah menurut menteri kita yang saat ini, menurut Anda memang kurikulum mereka ini memang tidak efektif sehingga harus dikembalikan lagi Pak adanya tingkat penjurusan di SMA? Iya. Jadi kan kita mengantarkan anak-anak ini untuk fokus kepada minat dan bakat dia untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Permasalahannya itu pada masa Kemendikbudristek yang lalu Pak Nadiem Makarim kan itu memang anak-anak dibebaskan, sehingga mereka pada saat penjurusan itu kan memilih dengan minat dan bakat mereka. Sementara di perguruan tinggi merasa merasa bingung dia ini penjurusannya kemana. Terkadang mereka salah jurusan. Nah, kembali lagi ke kebijakan saat ini lebih fokus kepada jurusan mereka yang tepat, IPA, IPS, dan bahasa kan. Nah, tentunya dengan semua kebijakan ini kan ada pro dan kontra, gitu kan. Baik. Nah, Nah, saya ingin langsung saja mungkin ke Pak Sarial. Mungkin bisa langsung aja Pak Sarial sebagai sebagai kepala sekolah begitu ya, SMA Srijen dan juga sebagai wakil ketua PGRI Sumsel. Anda berada di posisi mana? Tadi saya menggarisbawahi, kata Bapak kan pasti akan ada pro dan kontra. Apakah Bapak setuju begitu? Berada di posisi yang pro mungkin dengan adanya rencana penerapan penjurusan ini, Pak? ya kalau posisi saya selaku PGRI, Pak ya, selaku pengurus PGRI dan selaku kepala sekolah, pada prinsipnya kita selalu mendukung program pemerintah. Artinya saya berada di posisi eh, pro, Pak. Jadi dengan Baik, penjurusan ini bisa membantu siswa untuk fokus mendalami ilmu sesuai dengan minatnya. baik. Juga itu penjurusan memudahkan sekolah kan. Sudah penjurusan bisa memberikan ke jenjang siswa dalam memilih jalur yang mereka merasakan itu memang benar-benar minat dan bakat dia untuk di perguruan tinggi. Kalau saya oke aja itu Pak Oke. Firza. Ya, apalagi ini artinya kebijakan yang memang tentunya harus diikuti begitu ya, mau pro dan kontra atau pasti artinya ketika sudah menjadi sebuah keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah oleh pemerintah pusat, tentunya harus semua harus menerapkan. Nah, apa Pak Betul. yang harus dipersiapkan dari pihak sekolah nih? Bapak selaku kepala sekolah SMA Srijan Negara juga mewakili PGRI di sini, mungkin ada yang apa yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah dan para guru, tenaga pendidik serta siswa-siswi untuk menyambut adanya wacana ini? Oke, tentunya setiap ada perubahan segala pola yang akan kita persiapkan otomatis ada perubahan dan persiapan-persiapan kami tentunya perlu meningkatkan kompetensi guru dan sekolah. Nah, kompetensi ini tentunya konsekuensinya ke anggaran lagi. Mereka harus ada pelatihan, sarana prasarana sekolah harus dipersiapkan, buku-buku yang baru harus dibeli, gitu kan?
Ini Ya. banyak sekali persiapan-persiapan kami, metode pembelajarannya, asesmennya, media pembelajaran, metode pembelajaran, banyak sekali yang harus dipersiapkan setiap ada perubahan kurikulum, Baik, baik. begitu. Kemarin saya sempat berbincang ya terkait dengan topik yang sama bersama pengamat pendidikan Sumsel, ada Prof. Abdullah Idi yang mengatakan bahwa dia seperti menganggap yang pasti semua harus siap begitu. Tapi kalau dari segi kesiapan seperti memang sekolah negeri akan jauh lebih siap begitu ketimbang swasta. Nah, kalau pendapat Anda selaku mewakili sekolah swasta, apakah menurut Anda ini apakah akan ada kendala tersendiri nanti untuk ketika memang tahun ajaran baru 2025-2026 ini akan diterapkan, Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah sekolah swasta tentu eh, Pak Firza, memang ini terkait dengan seluruh anggaran kan. Nah, anggaran ini kan tentunya beda jauh dengan sekolah negeri. Sekolah swasta kan segala sesuatunya dipersiapkan dengan anggaran yang mandiri. Ya, alhamdulillah masih ada BSG, ada dana bos yang bisa membantu untuk persiapan-persiapan yang saya sebutkan tadi. Artinya di sini memang kita perlu persiapan yang lebih fokus kepada perubahan-perubahan yang akan kita hadapi di tahun ajaran baru nanti. Baik, baik. Itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk sejauh ini di kelas 11 saja deh kalau nggak, atau ada 10 11 Bapak itu sekarang totalnya ada berapa kelas Pak? Untuk kelas 10-nya saja misalnya Pak. Kami di kelas 10 saat ini ada 7 kelas. Oke, ada 7 kelas. Nah, misalkan Pak, nanti kan ada penerapan penjurusan ini. Artinya ada 7 dibagi dari 3 jurusan ya. Ada IPA, IPS, dan juga bahasa. Nah, Ya. kan kita ketahui Pak, kalau dari zaman dulu, dari zaman saya sekolah juga sudah ada penjurusan ini. Saya salah satu yang kelas IPA begitu. Nah, adanya polarisasi, adanya kadang-kadang seperti terkesan diskriminasi, menganggap bahwa kelas IPA jauh lebih pintar daripada kelas IPS. Padahal itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar begitu. Nah, apa yang kira-kira harus dipersiapkan dari pihak sekolah ini Pak agar adanya penjurusan ini tidak menyebabkan diskriminasi atau adanya perbedaan dari ya mungkin penilaian atau stigma dari masyarakat kepada siswa-siswa tersebut bahwa IPA, IPS maupun bahasa ini semuanya sama. Halo? Halo Pak Saryal. Iya, ya. Ya, silakan Pak. Iya, oke, oke. Ya, betul itu. Bung Firza, betul sekali. Saya juga dulu dapat jatah IPA IPS ya. Ya memang asumsi atau pemikiran paradigma anak-anak ya terutama orang tua juga itu mempengaruhi anak-anaknya kalau bisa itu eh, IPA IPA lah yang bagus, IPS ya sedang-sedang saja dan bahasa ya begitu. Tetapi di sini kita sudah mengantisipasi bakalan terjadinya seperti itu. Makanya kita akan mempersiapkan ada kerjasama antara guru, guru bimbingan konseling, orang tua dan siswa itu sendiri untuk diarahkan, dibimbing bahwa antara jurusan IPA, IPS dan bahasa itu tidak ada yang Yang mana yang lebih perbedaan, unggul tidak begitu ya? ada Tidak yang ada yang terkesan lebih unggul spesialis, dibandingkan tidak jurusan ada yang yang lain. unggul. Baik, baik. Betul. Jadi Menurut Pak ya, Saryal, apakah menurut Anda nanti untuk penentuan penjurusan ini apakah memang ditentukan oleh keinginan dari siswa tersebut atau memang harus ada tes terlebih dahulu Pak untuk bisa memastikan bahwa si siswa ini bagusnya di IPA, IPS atau bahasa menurut Anda? ya kalau kita sudah selama ini sudah melakukan setiap anak yang baru masuk di sekolah rata-rata kan mereka itu ada tes kompetensi. Kita memang mengundang dari luar dari konsultan untuk melihat daya kemampuan anak itu baik minat dan bakat dan kemampuannya. Nah dari situ sudah kita mulai membagi mereka kemana arah yang sebenarnya. Di samping itu juga kita juga akan memanggil orang tua harus ada kesepakatan. Jadi Baik. jangan hanya anak selama ini mengikuti teman-temannya saja. Iya, iya. Kita ada sudah landasan untuk Artinya ke Pak, arah situ. kalau terjadi misalnya si anak kepengen IPA padahal dia lebih cocok atau lebih dari hasil tes kompetensi lebih pas di bahasa atau IPS, artinya tidak akan diikuti ya, tidak akan dituruti begitu keinginan dari si siswa tersebut untuk bisa masuk ke kelas yang dia inginkan. Begitu, Pak Saryal nanti Betul, betul, implementasinya. betul, betul. Kita juga Baik. itu sering ketemu seperti itu, dipanggil orang tua dan anaknya, kita ngobrol bersama, satu bareng ngobrol-ngobrolnya, Baik. itu mengarahkan anak itu.
Ya, jadi jangan sampai nanti ada terkesan dalam tanda kutip ada istilah salah jurusan begitu Pak ya nanti di tingkat Baik. SMA. Baik, Pak Saryal, sayang Iya. sekali waktu kita terbatas. Terakhir mungkin Pak Saryal ada yang ingin disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik mewakili PGRI Sumsel, Pak. Mungkin apa yang harus dipersiapkan oleh mereka untuk menyambut baik tenaga pendidik maupun peserta didiknya. Nah, untuk Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga ada yang ingin Bapak sampaikan atau ada yang Bapak harapkan. Silakan, Pak Saryal. Ya. Kepada eh, para pendidik atau dewan guru baik negeri dan swasta dalam hal ini perubahan kurikulum tentunya ini tujuan dampak yang mempunyai maksud yang baik semua. Ada baiknya kita walaupun pro walaupun ada yang kontra kita tetap mendukung program pendidikan di Indonesia ini dengan secara maksimal sesuai dengan nanti kalau regulasi ataupun permennya keluar, kita tetap menjalankan sesuai dengan keinginan pemerintah. Tentunya untuk kami dari seluruh guru membagi PGRI kepada pemerintah dalam hal melaksanakan implementasi kurikulum baru ini berharap memang benar-benar bisa tercapai dengan tujuan bersama menghantarkan anak-anak bangsa ini memang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga generasi-generasi penerus nanti memang sesuai dengan kemampuannya dan bisa diandalkan bagi negara kita. Mungkin demikian Bang Firza. Baik, baik Pak Saryal. Kita tunggu ya, seperti apa nanti ya implementasi akan penerapan adanya penjurusan di tingkat SMA yang akan tentu dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pasti wacana ini dibuat untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia pastinya ya Pak Saryal ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Saryal, Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan yang juga Kepala Sekolah SMA Sejaya Negara sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang berbagi pandangannya. Semoga sehat selalu.